kita akan kembali saat ini bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Cianjur, Jawa Barat yang kemarin ditimpa gempa bermagnitudo 5,6 dan sampai saat ini 162 korban meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Kita akan melihat situasi terkini dari lokasi gempa yang disampaikan langsung rekan kami jurnalis Media Group Network, Valerie Budianto. Valerie, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Valerie, saya lihat Anda ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang di Cianjur, Jawa Barat. Di belakang juga sudah terlihat beberapa tenda dan korban saya lihat. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di tempat Anda berada saat ini, Valerie? Baik, Leo, kondisi terkini di RSUD Sayang yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat adalah semakin dipenuhi oleh korban-korban yang baru saja berhasil dievakuasi. Mengingat memang kemarin malam evakuasi pencarian korban ini sempat dihentikan karena memang hari sudah gelap dan juga tempat-tempat terjadinya gempa dan juga tanah longsor susulan ini mengalami pemutusan listrik atau pemadaman listrik, begitu kemudian juga ada jaluran komunikasi yang sempat terputus dan oleh karena itu baru dilanjutkan pagi ini. Sejauh ini di RSUD Sayang hingga pagi hari tadi sudah ada sekitar puluhan korban yang baru dievakuasi untuk menuju ke sini. Kemudian juga bisa dilihat ada banyak tenda-tenda yang baru didirikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Salah satu tenda yang baru didirikan ini adalah tenda dari Kementerian Sosial. Total ada sekitar 3 tenda hingga 5 tenda yang didirikan oleh pihak dari Kementerian Sosial. Kemudian juga ada tenda-tenda yang didirikan dari pihak BNPB dan juga pihak-pihak lainnya. Kemudian juga berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari warga-warga dan juga keluarga korban yang berada di sekitar RSUD Sayang ini, bisa dilihat bahwa sudah banyak warga yang masih dirawat, namun juga sudah banyak warga yang sudah diperbolehkan pulang. Namun mereka bingung harus pulang kemana karena memang rumahnya mengalami gempa sehingga disebutkan rumahnya rata dengan tanah, sehingga mereka alternatifnya adalah mereka akan kembali pulang ke posko pengungsian. Sejauh ini juga sudah ada pihak-pihak yang datang ke RSUD Sayang ini. Pertama ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang datang pada kemarin malam sekitar pukul 10 atau 11 malam. Kemudian juga ada kehadiran dari Mensos yaitu Risma Trimaharini yang datang pada pukul 4 pagi tadi dan langsung membantu untuk mendirikan tenda-tenda darurat pada para korban. Namun kini Mensos sudah pulang dan nanti rencananya akan ada Luhut Pangaribuan yang akan tiba di RSUD Sayang dan juga akan memberikan bantuan tenda-tenda baru serta bantuan-bantuan lainnya. Baik, Leo, untuk mengetahui situasi terkini dari RSUD Sayang, saat ini sudah bersama dengan saya Wakil Direktur Utama dari RSUD Sayang, Dr. Sani Sanjaya. Selamat pagi, Dr. Sani. Selamat pagi ya, Mbak. Pak, bisa digambarkan bagaimana kondisi di RSUD saat ini? Ya, alhamdulillah dalam posisinya kita dari kemarin sampai sekarang bantuan sudah terus berdatangan, termasuk juga tadi Ibu Risma ya datang ke sini dari Ibu Menteri untuk tenda. Alhamdulillah kita sudah terpasang dengan velbet juga. Sekarang alhamdulillah pasien-pasien sudah tidak ada lagi yang di bawah, semua sudah naik ke velbet. Dan bantuan-bantuan itu alhamdulillah mudah-mudahan juga kita bisa menangani dengan baik. Dalam hal ini kita untuk pasien-pasien yang berat itu sekitar ada kondisinya 460 pasien. 460 dan juga untuk yang korban meninggal yang tercatat sampai sekarang, tadi subuh ya, saya belum cek lagi untuk yang sekarang ada 70 dan itu setelah dilihat itu 60% anak-anak. Itu yang tertimpa reruntuhan kebanyakannya itu ya. Dan untuk pasien-pasien yang gawat yang kita lakukan triase di sini, untuk pasien-pasien yang sito yang gawat yang harus kita rujuk itu sekitar 125 pasien yang sudah kita rujuk, termasuk juga tadi pagi mungkin sekitar ada 6 yang kita rujuk dengan bantuan-bantuan ambulans dari rekan-rekan relawan semua yang hadir untuk membantu Rumah Sakit RSUD Sayang Somea Cianjur ini. Ya. Pak, bagaimana dengan kondisi tenaga medis, Pak? Tentunya kondisi tenaga medis kami kerahkan seluruhnya, semuanya turun seaktif, tidak ada yang tidak turun, tapi dalam hal ini juga pasien terus berdatangan dalam hal evakuasi dari sekitar, karena ini adalah rumah sakit rujukan dan dalam hal ini tentu kita memiliki kemampuan kekuatan dari
para medis dan medis kita. Mungkin juga tenaga-tenaga kita harus kita hemat dan ada kelelahan-kelelahan dari kami. Tentu dari ID, dari juga organisasi yang di bawah ID juga sudah kontak dengan kami, dengan saya. Kebetulan saya di lapangan sebagai PIC lapangan juga untuk mitigasi gempa bumi Cianjur ini. Di rumah sakit tentunya, rumah sakit Cianjur ini sudah melakukan kontak dengan saya banyak sekali untuk koordinasi untuk membantu dari pihak rumah sakit. Insya Allah kan sebentar lagi akan pada berdatangan kepada rumah sakit ini. Pak, apa saja kendala yang dialami di RSUD Sayang ini? Ya, kendalanya ketika di sini kita ini Mbak, ada gempa bumi yang terus berlangsung ya. Jadi ada gempa bumi susulan-susulan yang membuat para pasien kita ini sedikit trauma dan stres ketika ada, meskipun hanya sedikit aja gempanya demikian. Sehingga kemarin pun juga kita mencoba memberikan satu layanan-layanan bagi yang mampu untuk bisa kita berangkatkan ke ruangan. Ternyata semuanya menolak, ketakutan untuk masuk ke ruangan. Mudah-mudahan sih hari ini kita bisa melihat kondisinya tidak ada gempa lagi susulan, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa masukkan ke ruangan-ruangan, tidak di tenda di luar seperti ini. Dan kendala-kendala itu yang kami takutkan adalah pasien yang terkena udara secara langsung dingin ya di Cianjur tadi malam. Jadi takutnya ada penyakit lain yang menyertai begitu. Ya, tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi, dan sekarang kita akan evaluasi kemudian bagaimana, apakah kita mitigasi masuk ke ruangan atau tetap berada di tenda seperti ini. Apa saja bantuan-bantuan yang dibutuhkan di sini, Pak? Ya, bantuan-bantuan tentunya yang paling pertama adalah ambulans. Karena kita dalam hal ini kita harus sigap untuk triase kita, untuk pasien-pasien yang sito, yang penting yang harus kita lakukan adalah merefer dari pasien-pasien itu ke rumah sakit penyangga, Mbak. Jadi itu yang paling utamanya. Kemudian juga tentunya bantuan-bantuan seperti sekarang kalaupun nanti kemungkinan akan berdatangan dari pasien, mungkin selimut seperti itu ya, itu pampers untuk orang-orang dewasa juga ya, itu kita butuhkan, dan juga makanan-makanan siap saji demikian, itu bisa kami terima kalau memang ada bantuan. Tapi insya Allah sampai saat ini masih kita bisa handle kedatangan. Baik, terima kasih banyak Pak Sani atas waktunya, selamat kembali bertugas. Siap, Pak. Iya. Baik, baru saja kita dengarkan keterangan dari Wadirut RSUD Sayang, Sani Sanjaya. Adapun tadi pihak-pihak yang datang di sini ada Mensos, yaitu ada Tri Risma Harini, kemudian juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang dijadwalkan akan hadir untuk memberikan bantuan, baik itu tenda, kemudian juga makanan-makanan dan juga sandang, serta bantuan-bantuan lainnya yang pastinya dibutuhkan oleh RSUD Sayang. Leo. Ya, Valerie, apakah ada update atau perubahan jumlah korban yang kita tahu sampai sejauh ini 162 warga meninggal dunia, dan tadi kita mendengar dari Dr. Sani ada 70 yang dirawat atau meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Tetapi apakah ada perubahan korban ini? Apakah ada informasi terkait itu, Valerie? Baik Leo, untuk informasi terkini memang seperti yang diutarakan oleh Dr. Sani sebelumnya, bahwa total korban keseluruhan dari gempa Cianjur ini adalah sebanyak 162 orang meninggal dunia. Namun memang untuk korban meninggal dunia yang dirawat di RSUD Sayang ini adalah berjumlah 70 orang, dan kemudian untuk total korban yang mengalami luka-luka adalah kisaran 400 korban, di mana mayoritas korban ini mengalami luka-luka patah tulang atau cedera patah tulang akibat dari tertimpa rumah maupun perabotan rumah tangga akibat dari gempa sebesar 5,6 skala Richter yang terjadi kemarin. Kemudian juga berdasarkan keterangan dari Dr. Sani tadi disebutkan bahwa mayoritas korban yang berada di RSUD Sayang ini adalah anak-anak. Namun kami juga tadi melihat bahwa tidak sedikit juga ada golongan lanjut usia yang juga dirawat di sini. Namun memang mayoritas golongan lanjut usia ini dirawat di dalam RSUD Sayang, karena memang untuk penempatannya bagi mereka yang mengalami gejala ringan atau sakit-sakit ringan atau cedera ringan, maka mereka akan dirawat di luar rumah sakit RSUD Sayang, mengingat memang terbatasnya kuota yang ada di RSUD Sayang. Namun untuk mereka yang mengalami gejala serius, gejala berat dan memerlukan penanganan langsung misalnya seperti operasi, bisa langsung untuk dirawat ke dalam RSUD Sayang. Namun memang karena memang jumlah dari
RSUD Sayang ini yang bisa dibilang sudah membeludak, maka pihak dari rumah sakit juga sudah menginstruksikan agar korban-korban, terutama korban dengan luka berat, segera dirujuk ke rumah sakit lainnya yang berada di sekitar Cianjur ini. Salah satunya adalah Rumah Sakit Syarifuddin Sukabumi. Leo. Baik, kita akan terus menantikan tentunya bagaimana update situasi di tempat Anda berada. Untuk saat ini, Valerie Budianto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang di Cianjur, Jawa Barat.